Saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu. Tidak satu pun orang Kristen Pak, guru agama Kristen Pak. Untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi Pak. Atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD? Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu Pak sampai hari ini Pak, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak, guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji Pak. Minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian. Untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat. Tidak boleh pandang bulu. Di Indonesia ini 10 tahun, 5 tahun terakhir ini Mbak, Kristenfobia dan sentimen anti-Kristen ini semakin parah. Sudah dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Ini aku punya data Mbak, sejak pasca Pilpres saja itu sudah terjadi ada 6 kasus. 6 kasus umat Kristen sedang ibadah dibubarin, gereja ditolak, dan berbagai macam bentuk persekusi yang menimpa kepada umat Kristen minoritas di negeri kita. Ini aku ada datanya biar diaspora Indonesia tahu. 8 Mei 2024 ada pembubaran doa di rumah perumahan Ciremai Indah Grace. 16 April 2024 persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024 pembubaran ibadah minggu dan pencopotan papan gereja GKII Semboja, Kalimantan Timur. 17 Maret 2024 pembubaran rumah doa di Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Aku punya data sampai 2023, 2 tahun, itu hampir setiap bulan Mbak. Hampir setiap bulan terjadi pembubaran ibadah minggu, penolakan gereja di seluruh daerah di Indonesia. Apa yang Mas melihat dalam hal ini supaya bisa dapat teratasi dengan baik? Ya, solusinya. Jadi Mbak Gali, kalau pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik, kalau pemerintah menegakkan hukum dan menjaga hak azazi setiap warganya untuk beribadah, tidak perlu ada aktivis seperti saya. Saya ada karena pemerintah berarti they don't do their job. Mereka tidak melakukan pekerjaan mereka. Kalau memang pemerintah Indonesia tidak bisa dibuka matanya, mungkin saya mengadu ke pemerintah Amerika, mungkin pemerintah Amerika nanti yang buka mata sama telinga dan hati pemerintah Indonesia. Debatin omongan gua, Indonesia belum pantas boikot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, bos? Itukah boikot, bos? Dengan lu ngerusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boikot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak? Karyawan yang lu boikot itu juga saudara sebangsa kita, bos. Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan Bang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boikot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Siapa yang memukul? Saya baru saja dengar Majelis Ulama Indonesia alias MUI menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyampaikan salam agama lain. Dia bahkan menyebut mengucapkan selamat hari raya agama lain, menggunakan atribut hari raya agama lain,
atau memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain adalah hal yang terlarang dalam Islam. Buat saya keputusan Ijtima Ulama ini mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Buat saya itu betul-betul pertanda, keterbelakangan. Kok kayak tidak ada persoalan lain yang lebih serius untuk didiskusikan ya? Misalnya saja, para ulama ini kan kita tunggu-tunggu pandangannya mengenai hal penting yang dihadapi bangsa. Misalnya saja, bolehkah umat Islam melarang pembangunan rumah ibadah agama lain? Bagaimana kita seharusnya menyikapi penyerangan terhadap umat beragama lain? Apa hukumnya? Begitu kan? Para ulama yang ada di MUI kan mestinya adalah kumpulan ulama yang terkemuka, bukan ulama abal-abal, ulama berkualitas lah. Kok hasilnya begini? Umat Islam di Indonesia perlu bersama-sama menolak fatwa-fatwa yang bukan saja tidak membawa manfaat, tapi juga membawa keterbelakangan ini. Mudah-mudahan MUI bersedia mengoreksi diri. Dulu pernah saya mengkritisi tentang penggerebekan sebuah gereja di Lampung. Sekarang muncul kembali. Kali ini hanya selemparan batu dari Jakarta, dari ibu kota negara. Tepatnya di Tangerang Selatan. Ini ceritanya sekelompok mahasiswa dari Universitas Pamulang yang beragama Katolik sedang melakukan doa rosario. Tiba-tiba sama Pak RT dan kelompoknya digerebek habis-habisan dan mereka datang dengan membawa senjata tajam, memukuli mahasiswa, bahkan banyak juga mahasiswa perempuan dan bahkan ada juga yang sempat kena bacok entah apanya. Alasannya mereka rumah tidak boleh untuk beribadah. Kalau mau beribadah di gereja saja. Ini kan otak somplak. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin dengan 1, 2, 3, 4 orang teman. Aturan mana yang dilanggar oleh mahasiswa-mahasiswa itu? Justru aturan dari ketua RT setempat dan kelompoknya yang otaknya somplak ini yang menurut saya yang banyak melanggar peraturan. Itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak suatu kelompok untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah agamanya. Orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim, lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti. Bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Saat saja bukan bulan puasa. Polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampai karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sopan. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi!
Kenapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan, untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong. Kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan? Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyermin di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia, kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Tadi gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut.
harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Anies sangat mungkin akan maju kembali sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada 2024 nanti. Dan salah satu partai yang mengajukan nama Anies adalah PDIP. Sementara Ahok saat ini adalah anggota partai PDIP. Jadi kalau di Jakarta pertarungannya adalah Anies versus siapapun cagup dari kubu Prabowo, misalnya Ridwan Kamil, siapakah yang akan menang? Kalau sepenuhnya pengkubuan tidak berubah, tentu Anies yang akan menang di DKI. Kemenangan itu ditentukan oleh suara dari pendukung Ganjar. Kalau pendukung Ganjar yang mayoritas adalah pemilih PDIP mendukung Anies, maka Anies akan menang besar. Dalam Pilpres 2024, Anies kalah sangat tipis dari Prabowo di DKI. Anies memperoleh 41,07% suara, sementara Prabowo meraih 41,66% suara. Jadi selisihnya di bawah 1%. Sementara Ganjar memperoleh 17,25%. Karena itu faktor yang paling menentukan adalah PDIP. Begitu PDIP nanti secara tegas menyatakan dukungan pada Anies, peluang kemenangan Anies akan semakin terbuka lebar. Tapi nanti dulu, apakah pendukung PDIP memang akan sepenuhnya solid kalau harus memilih Anies? Karena itu bagi saya menjadi penting untuk melihat bagaimana seorang Ahok akan bersikap dalam pemilihan ini.
PDIP dikenal memiliki pendukung loyal yang sama patuhnya dengan pendukung PKS. Bagi mereka, apa yang dikatakan partai, apa yang dikatakan Bu Mega adalah semacam perintah yang harus dijalankan. Mereka adalah semacam captive market bagi Anies. Jadi kalau pendukung Anies di Pilpres, gabungan PKS, Nasdem, dan PKB bergabung dengan pemilih PDIP, kemenangan Anies sudah sangat terbayangkan. Keputusannya memang belum definitif. PDIP belum memutuskan untuk mengajukan nama Anies sebagai calon tunggal. DPD PDIP Jakarta mengusulkan 10 nama. Nama-nama lain adalah Tri Risma Harini, Prasetyo Edi Marsudi, Azwar Anas, Andika Perkasa, Basuki Hadi Mulyono, dan beberapa nama lain termasuk Ahok sendiri. Tapi banyak pihak menilai di antara deretan nama itu yang paling kuat potensi kemenangannya adalah Anies. Jadi mungkinkah kali ini PDIP mendukung Anies? Kalau sekarang PDIP mendekat ke Anies, mereka akan paksa PDIP untuk menjadi partai pendukung pelengkap, bukan partai pendukung utama. Kalaulah pendukung Anies bersedia menerima PDIP, itu tidak akan dilakukan dengan hati yang penuh sukarela. Kalaulah PKS dan PDIP duduk bersama di satu meja, itu adalah persekutuan yang dilandasi saling curiga. Biar bagaimanapun, pendukung utama Anies adalah kaum yang percaya bahwa Islam harus memenangkan kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa musuh utama Indonesia adalah komunisme, sekularisme, liberalisme. Dan bagi mereka, PDIP adalah sebuah kekuatan yang mewakili bahaya terbesar bagi Indonesia itu. Ahok jadi penting karena dia adalah contoh seorang kader PDIP yang sangat rasional tapi memiliki latar belakang sejarah yang sangat pahit dengan Anies. Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Bahkan kalaulah tidak ada sejarah pahit itu, Ahok adalah contoh pendukung PDIP yang tidak akan begitu saja mengikuti jalan yang sudah ditetapkan partai tanpa memikirkan apa yang diakibatkan pilihan itu bagi Indonesia. Contoh Ahok bahkan bisa lebih ekstrim. Dia dulu merasakan langsung kejahatan kelompok-kelompok radikal yang menjadikan ras dan agama Ahok sebagai alasan untuk menjatuhkan dan menggagalkan dirinya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa pedih. Lantas, mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Karena itu persekutuan pendukung Anies dan pendukung PDIP bukannya tanpa hambatan. Apalagi kita tahu salah satu basis kekuatan utama pendukung PDIP adalah kaum non-muslim dan kaum Tionghoa. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Saya menduga lawan yang akan dihadapi PDIP nanti adalah Ridwan Kamil, yang kemungkinan besar akan diajukan oleh minimal Golkar dan Gerindra. Berbeda dengan Pilgub 2016 dulu, Ridwan Kamil adalah tokoh muslim yang juga dikenal soleh. Dapatkah calon seperti Bu Risma, Andika Perkasa, Basuki Hadi Mulyono berhadapan dengan Ridwan dan Anies? Karena itu, ikut mendukung Anies adalah sebuah pilihan yang sangat rasional bagi PDIP. Terutama kalau politik didefinisikan sebagai proses memperoleh kekuasaan. Ahok perlu mendukung Anies bukan karena dia percaya pada Anies. Ahok perlu mendukung Anies karena hanya Anieslah satu-satunya peluang yang memungkinkan PDIP selamat dan ikut berada dalam satu gerbong bersama untuk memimpin Jakarta. Pilihannya memang terbatas. Seperti saya katakan tadi, PDIP sebenarnya punya deretan nama yang mungkin mereka ajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Bahkan nama Ahok pun berada dalam deretan itu. Tapi seberapa besar peluang kemenangan mereka untuk menang? Kalau nama Ahok yang kembali diajukan ya sudah pasti kalah. Tapi kandidat-kandidat muslim lain apakah cukup kuat? Agar memenangkan Anies, Ahok harus memiliki keyakinan bahwa yang kali ini diperjuangkan bukanlah kepentingan dirinya, melainkan kepentingan masyarakat lebih luas. Ahok harus dibuat percaya bahwa dia harus mengalah untuk memenangkan sebuah perjuangan yang lebih besar.
Dia harus belajar untuk melihat Anies dan PKS dan kelompok-kelompok Islam konservatif lainnya sebagai orang-orang yang bisa menerima perbedaan, keragaman, dan demokrasi. Atau kalaulah keyakinan itu terlalu sulit untuk diubah, paling tidak Ahok bisa meyakinkan dirinya bahwa PDIP bersedia mendukung Anies semata-mata karena alasan taktis untuk mencapai keberhasilan strategi yang lebih luas. Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 saya rasa akan menyajikan panggung pertarungan politik yang luar biasa menarik. Kita akan menyaksikan seberapa jauh PDIP dan Ahok bersedia mengkompromikan nilai-nilai moral yang dimilikinya untuk mencapai kekuasaan. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.